di yang lebih ini lagi, misalnya ada Intan Paramadita, itu isunya selalu tentang perempuan. Dinar Maesa Ayu ya. Beberapa penulis lain yang konsisten. Jadi begitu ada isu-isu tentang perempuan, wah ini jangan-jangan sih itu ya. Kita langsung tahu ada identitasnya. Lalu ada Manusia dan Alam. Berapa jam kita pada selama ini yang masih agak, mungkin penulis Indonesia masih agak sedikit ya, yang saya tahu sih. Ada beberapa tapi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang lokalitas dan ketertindasan perempuan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin membahas atau membuat cerpen, ya bisa jadi Manusia dan Alam, hubungan kaitan antara manusia dan alam ini jadi sebuah opsi juga. Yang paling banyak tentunya itu ketimpangan kelas. Nah ini ketimpangan kelas. Seberapa banyak orang yang dianggap marginal di lingkungan kita yang kemudian dijadikan cerpen. Ini sudah dari tahun ke tahun itu dibahas dan selalu jadi topik-topik yang menarik. Selain tentunya kalau ingin, ini yang koran ya, sastra koran. Kalau kita sastra penerbit itu akan, penerbit buku itu akan beda lagi karena biasanya mereka ada pangsa pasar yang lebih besar. Kalau untuk remaja itu ya romance, ada horor, ada kehidupan kampus dan seterusnya. Oke. Nona silakan dilanjutkan. Ya. Ya. Nah ini dilewatin aja. Lewat aja buku kita lewatkan dulu ya Bung ya. Lewatin aja. Oke. Ya. Terus apa kita masuk ke latihan? Tanya jawab aja lah dulu. Kita tanya jawab dulu baru latihan ya. Jadi Bung dan Nona semuanya yang ada di sini. Jadi Bung Rizky udah menyiapkan sesi latihan nih untuk membangun imajinasi kita, juga untuk menciptakan kayak pembukaan cerpen yang keren. Tapi kita sesi bertanya dulu atas penjelasan dari Bung Rizky nanti. Jadi supaya pas latihan nanti Bung dan Nona semuanya bisa lebih maksimal. Jadi silakan nih kalau ada yang mau bertanya. Ya, kita mulai dari Bung Teguh ya. Ya, halo, kita mulai dari Bung Teguh. Ada yang bertanya, ini Bung Rizky udah saya antar. Silakan Bung Teguh. Halo. Ya. Saya mau tanya nih, kriteria cerpen yang baik itu seperti apa? Lalu Teguh ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Kriteria cerpen yang baik lalu itu seperti apa? Apakah ada peraturan di dalam cerpen tersebut? Misalkan cerpen itu harus pendek atau gimana? Terima kasih. Oh ya, ini rata-rata cerpen itu panjangnya seberapa sih Bung Rizky? Nah ini penting juga ya. Oke, silakan Bung Rizky. Ada aturan-aturan minimal atau aturan-aturan tertentu tidak untuk urusan cerpen ini? Iya. Jadi sebelum saya jawab ke sana, saya akan, kalau ditanya cerpen yang baik itu seperti apa, saya selalu jawab cerpen yang baik itu yang selesai ditulis oleh penulisnya. Itu cerpen yang baik. Kenapa? Karena saya punya bayangan, cerpen saya ini akan jadi keren. Tapi ketika itu nggak selesai, itu cerpen yang tidak baik. Nah kalau cerpen yang, kalau soal kriteria itu bergantung pada media yang Anda tuju. Kalau mau kirim ke koran, bergantung pada koran yang Anda tuju. Kenapa? Karena setiap koran punya standar sendiri-sendiri. Beberapa yang saya ingat misalnya ya, kalau di Kompas cetak itu mereka menentukan minimal 7.000 karakter with spaces dan maksimal 10.000 karakter termasuk spasi. Itu yang cetak. Kompas yang digital itu maksimal 15.000 karakter termasuk spasi. Sama-sama Kompas tapi yang cetak dan digital sudah beda. Lagi kalau misalnya di
yang saya tahu misalnya di media Indonesia itu 9.000 karakter masuk spasi maksimal. Atau beda lagi nanti di kedaulatan rakyat. Di kedaulatan rakyat itu 400 karakter termasuk spasi. Jadi 400 kata. Oh ya, bagus sih. Jadi kalau untuk Jadi karakter itu yang medianya masing-masing punya, ya kita yang harus lebih mencari tahu ya pedoman karakter untuk masing-masing itu ya Bung ya. ya betul. Oke, jadi Ya seperti begitu yang teman-teman. di slide tadi kan Jadi ada slide. kalau teman-teman lomba, ya kalau teman-teman mau ikut lomba atau mau kirim ke media, kenali dulu berapa karakter yang mereka sediakan gitu ya. Ini karena ada banyak pertanyaan, jadi sayang nanti kalau penjelasannya agak terlalu lebar, teman-teman yang lain nggak bisa bertanya ya Bung ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ada ini namanya Deadpool. Aduh, ini Bung Deadpool ini. Silakan nih Bung Deadpool, udah saya unmute nih. Mana orangnya? Halo Bung Deadpool, haruskah saya artikan ini Deadpool Venom? Itu Miss Louis. Halo? Oh ini Miss Ruisah ya? Oke, kalau nggak ada, kita ke yang lain, silakan. Ini ada Nona Wirhayati juga yang mau bertanya. Ayo, mana nih suaranya? Dan juga ada Nona Laksmi di sini yang bertanya, ada Nona Lida juga. Oke, Bung dan Nona kalau ingin bertanya, kalau namanya udah sebutkan, silakan di-unmute ya. Oke. Ya, silakan. Ya, saya bisa tanya. Ya, silakan. Ya, mau nanya Bung Rizky. Begini, saya suka kadang-kadang kalau mau nulis cerita itu mikirin judul. Nah, jadi bagaimana kita menulis judulnya ya, judul untuk cerita itu? Apa kita memikirkan judulnya dulu atau kita bikin kerangka ceritanya dulu, kita tulis ceritanya dulu, baru nanti judulnya. Kadang kalau ditulis judulnya dulu, nanti pas udah nulis ceritanya, rupanya tidak sesuai dengan judulnya begitu. Jadi kemana-mana ya. Iya. Cerpennya kemana, judulnya kemana gitu ya. Iya. Nah, jadi apa kita tulis dulu ceritanya, nanti judulnya baru belakangan dipikirkan gitu, atau judulnya dulu baru kita tulis ceritanya. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Nah, gimana nih Bung Rizky, kalau proses kreatifnya gimana? Ini biasanya tiap orang berbeda-beda ya ini ya. Ya, jadi seperti yang saya bilang, setiap orang itu kan punya prosesnya masing-masing. Jadi senyaman Nona Wirhayati saja. Kalau memang nyamannya buat judul dulu, ya lanjutkan. Karena kalau kita baca, ada penulis, kalau saya tidak salah, si Jenar Mahesa, dia menulis judulnya dulu, terus selesai. Tapi ada juga penulis yang tidak terlalu hirau dengan judul. Ya pokoknya yang penting isinya gitu. Kalau baca karya-karya Putu Wijaya, itu judulnya masing-masing cuma satu kata. Dor, yel, anjing, darah, terus dan sebagainya gitu ya. Jadi ya dia tidak terlalu peduli dengan judul. Jadi bergantung dengan Nona nanti mau seperti apa. Kalau misalnya memang mau nulis judul dulu baru nulis cerita, ya nggak masalah. Tapi bagaimana kalau misalnya judul kemudian nggak nyambung dengan cerita, ya diganti. Simpelnya seperti itu. Apa? Tulisan cerpen kita tuh bukan kitab suci, jadi yang tidak boleh diganti. Ya kalau memang judulnya nggak sesuai ya ganti, itu aja sih sebenarnya. Tapi yang penting jangan sampai kita itu karena kepikiran judul nggak selesai ceritanya, itu yang jadi masalah. Setuju Bung Rizky, malah lebih bagus kita memikirkan paragraf pembukanya gitu supaya lebih menampar, supaya tidak klise gitu ya, daripada
memikirkan judul ya. Gitu ya Nona Wirhaya. Nah ini kembali kita ke Nona Venom nih. Sama-sama udah ada suaranya. Yang nama aslinya adalah Nona Ruisa. Halo? Oke, masih belum ada suaranya ya. Kita juga ada Nona Laksmi di sini yang sudah shake hand. Silakan Nona Laksmi. Saya unmute dulu. Ya, silakan Nona. Oh, baik sebentar. Bung Rizky, sebagai penulis profesional atau menulis sebagai pekerjaan, apakah perlu kiranya ada rutinitas dalam menulis? Ya, misalnya kita memberikan waktu khusus, saya jam 4 nanti saya harus ada waktu untuk menulis gitu, atau ya malam gitu ya. Secara kalau kita kan bukan profesi sebagai penulis gitu ya, jadi waktunya mungkin ada pekerjaan lain. Nah, apakah harus ada waktu yang kita luangkan untuk menulis khusus gitu? Padahal kalau saya pribadi sangat tergantung mood untuk menulis. Kalau lagi nggak mood juga nggak akan ada ide-ide yang bisa keluar. Tapi kalau ada mood, rasanya cepat sekali gitu. Bagaimana pendapat atau sharing yang bisa Bung Rizky berikan? Yeah. Terima kasih. Ya. Saya mengutip. Gimana nih Bung Rizky? Saya mengutip Bolehkah menulis kutipan sesuai mood saja? Faisal Odang. Ya, saya mengutip kutipan yang dikutip oleh Faisal Odang. Kutipan dalam kutipan. Jadi dia pernah menulis itu, if you wait to write, you are not a writer but a waiter. Jadi Oke. terus apakah harus menyisihkan waktu? Menjelaskan semuanya Ya, itu nih, jelas. Oke. If you apa tadi boleh diulang Bung Rizky? Jelas. Apa? If you wait to write, you're not a writer gitu ya. If you wait to write, you're not a writer gitu ya. But a waiter. Oke, berarti jangan menunggu gitu ya. Ya, kalau pertanyaan berikutnya. Ya, yang berikutnya ada dari mahasiswa ini Wahyu Kurniawan. Silakan Wahyu, udah saya unmute nih Wahyu. Yang sudah lower. Halo Wahyu. Ya, sore Nona Sari dan Bung Rizky. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertama kita ngomong yang ini dulu ya, Cerpen Kompas. Jadi waktu itu Eka pernah datang ke acara saya di Festival Literasi Tangsel. Dia pernah bilang dia agak nggak setuju sama Cerpen Kompas karena di beberapa kesempatan dia si Kompas itu dia kayak minta pesanan cerpen ke penulis-penulis yang udah papan atas gitu, Bung, kayak Budi Dharma, mungkin Trianto Triwikromo gitu. Itu jadi kayak penulis-penulis emerging kayak Bung Rizky atau yang lain, jadi kayak kesempatannya jadi semakin mengecil gitu. Jadi itu gimana menurut Bung Rizky? Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin saya mau nambahkan aja kalau yang untuk selera redaktur ya, redaktur atau selera penerbit. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu kita untuk yang profesi literary agent masih kurang familiar ya. Jadi untuk penulis itu masuk ke ngirim naskah ke penerbit-penerbit agak susah gitu. Sedangkan kalau di luar sana kan literary agent itu jadi pekerjaan yang lumayan familiar dan lumayan dibutuhkan di sana gitu, di luar gitu. Itu saya menyadar dari Pak Nung Atasana yang literary agent dari buku Indonesia yang dijual ke luar negeri gitu. Ya, cuma itu aja yang dua tambahan, yang satu tadi tentang Eka Kurniawan. Makasih Bung Rizky dan Nona Sari. Ya, gimana nih Bung Rizky? Pertanyaan Bung Wahyu agak beda nih ya. Ya, jadi itu memang tidak bisa disangkal ya Nona Sari ya. Memang kalau untuk yang penulis-penulis yang udah punya nama besar, mereka selalu ada masanya di pesan tulisannya itu.
untuk itu baik media lokal maupun media nasional. Kalau di tahun-tahun sebelum-sebelumnya misalnya ada seperti Umar Khayyam, itu beberapa kali edisi Lebaran itu pasti cerpennya Umar Khayyam itu yang dimuat gitu, di Kompas. Tapi apakah itu hanya di Kompas? Enggak juga gitu. Kalau tahu belum pemuatan di koran-koran nasional, ya ada lingkaran-lingkaran tertentu dalam redaktur yang boleh dibilang disebut ring 1 seperti itu. Yang redaktur sudah yakin tulisannya bagus dan itu sesuai dengan standar mereka gitu. Tapi ya. itu tidak Tapi selalu. kalau boleh saya sampai kalau boleh saya ringkas ya Bung Rizky ya, itu tidak menutup kesempatan untuk penulis-penulis baru muncul, karena selalu ada nama-nama baru yang muncul dibandingkan nama-nama yang senior ya, seperti kayak Bung Rizky, Faisal Odang, Sungging Raga, Yeti Aka. Jadi selalu ada tempat untuk penulis baru nih, Bung dan Nona semuanya. Dan menurut saya itu juga bukan concern kita ya. Ada anak SMA. Ya. Tahun lalu itu bahkan ada anak SMA yang tembus cerpen pilihan Kompas itu. Menjadi cerpen pilihan Kompas ya. Jangan patah semangat. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya nih, Bung Rizky. Sebelum kita nanti masuk ke sesi latihan, Nona Ruis, gimana Nona Ruis? Sudah ada suaranya? Halo Nona Ruis. Ada suaranya? Iya, silakan nih Nona Ruis. Ada. Halo Bung Rizky. Oke, silakan Nona Ruis. Terima kasih. Pertanyaannya mirip dengan yang ditanyakan sebelumnya tentang master sebuah media dalam menerima tulisan-tulisan seseorang. Pertanyaan saya adalah ketika diksi Kenapa diksi? Aduh, hilang nih Nona Ruisa suaranya. Hilang nih suaranya ya. Halo Nona Ruis. Tentang diksi, ada apa dengan diksi Nona? Oke, kita ke yang berikutnya dulu ya. Ini ada yang sudah dari tadi nih, Bung Sugio, silakan Bung. Halo Bung Sugio. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran sekali. Oke, Bung Rizky. Ya, silakan. Halo, Ya, Bung Sugio. Mengikuti tulisan Anda sejak tahun 2016. Ya. Jadi saya pengen tahu cara proses kreatif Anda. Ini, jadi waktu Anda cerpen Profesor bermulut runcing, kemudian ada taman di depan rumah serta durian ayah. Ya, bermulut runcing. Itu Anda inspirasinya datang dari mana? Kemudian proses kreatif Anda itu Anda langsung menulis mengalir saja atau membuat draft dulu seperti kerangka karangan itu? Itu pertama. Yang kedua, saya perhatikan gaya Anda itu mirip-mirip dengan Benny Arnas. Mungkin kalau saya lah tolong koreksi. Jadi saya minta tolong proses kreatif Anda ketika menulis itu dari mana inspirasinya kemudian kerangkanya. Saja. Terima kasih. Terima kasih Bung Sugio. Nah ini buat teman-teman Bung dan Nona yang lainnya juga penting ya proses kreatifnya. Ya, kalau tadi dinyatakan ada kesamaan dengan Benny Arnas. Kalau ada kesamaan dengan Benny Arnas itu mungkin secara tidak sengaja ya. Karena Benny Arnas itu juga dari Sumatera Selatan, saya juga dari Sumatera Selatan. Jadi mungkin ada kesamaan budaya sehingga ada beberapa hal yang membuat kami terlihat mirip gitu di beberapa poin. Kalau untuk
cerpen-cerpen tersebut, misalnya saya di beberapa cerpen seringkali membuat kerangka dulu, tapi juga ada beberapa yang langsung tulis dan langsung jadi. Kalau yang pakai kerangka itu misalnya di Durian Ayah dan Taman Depan Rumah itu saya pakai kerangka dulu. Ada idenya, saya jadikan kerangka. Tapi ada juga yang langsung insidental. Di Profesor Bermulut Runcing itu saya mengalami katakanlah patah hati karena guru yang saya idolakan itu diejek depan umum. Karena saya patah hati itu, saya marah, lalu saya tulis 1 jam selesai cerpen itu. Cuma pemuatannya yang lama, 6 bulan itu ngantrinya di Kompas itu. Nulisnya sejam, sakitnya sekarang. Iya. Nulisnya sejam, ngantrinya 6 bulan, Ibu Bapak. Dimuat di Kompas gitu, Bung Nona. Tiba-tiba ya, Bung Rizky ya. Nah, Bung dan Nona, kita buka satu pertanyaan lagi ya, yaitu dari Nona. Silakan, ini Nona Holida. Tentang ya silakan. Tadi lebih besar. halo, sudah besar, suaranya Ya, besar, silakan. kedengaran? Ya, Baik. sudah Memaparkan sudah Nona contoh yang kedengaran. apa yang dianggap berkualitas dari open paragraph ya. Nah, yang saya pengen tanyakan yang pertama, ada nggak, bisa di-share nggak contoh pemilihan diksi untuk paragraf penutup yang dianggap berkualitas itu seperti apa? Terus yang kedua, ketika saya menulis, saya sering terjebak antara kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung dari dialog para tokoh. Nah, itu bagaimana menyiasatinya? Berapa sih proporsi yang bagus itu, yang dianggap bagus antara dialog dan narasi? Oke. Oke, terima kasih. Itu proporsinya berapa gitu, kalau dianggap baik itu berapa. Saya sering terjebak di situ, tiba-tiba kok dialognya cuma sedikit, ini kok narasinya banyak. Narasinya kebanyakan. Oke. Well, tapi sebelum dijawab ya Bung Rizky, saya mau minta izin dulu nih kepada Bung dan Nona sekalian, kan harusnya kita sampai jam 15.30 ya. Tapi karena di bagian awal tadi ada sedikit error masalah teknik, jadi kita perpanjang 15 menit, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bung dan Nona ya. Oke, silakan Bung Rizky. Ya, kalau untuk berapa proporsi narasi dan berapa dialog itu sebenarnya tidak ada ketentuan, tidak ada batasan. Kalau baca cerpennya Seno Bumira, kalau saya tidak salah paragraf 14 kalimat dan semuanya narasi. Satu paragraf itu 1 titik, semuanya narasi, tidak ada dialog sama sekali. Ini kan dari cerpennya Yusi Avianto Parianom yang dimuat di Koran Tempo, judulnya Kedai Kopi Singkat Lawak. Itu tidak ada narasi, semua dialog dari awal sampai akhir. Tidak ada narasi, dia berlari, tidak ada. Pokoknya langsung dialog. Jadi sebenarnya tidak ada ketentuan berapa proporsi yang kita sendiri sebagai penulis kalau menuliskannya menurut kita itu bagus ya tulis. Khawatir Yusi Avianto Parianom pernah membuat sebuah cerpen yang dialog gitu. Jangan khawatir, Seno pernah buat cerpen yang semuanya narasi gitu. Jadi tidak ada masalah. Ya. Terus pertanyaan pertama tadi apa? Saya lupa. Pertanyaannya penutup cerpen Bung Rizky. Tadi kan pembukanya udah keren-keren ya. Contoh. Kalau penutup gimana? Contoh penutup cerpen itu yang selalu saya ingat karena memang sangat berkesan di saya itu cerpennya dari karya Putu Wijaya. Jadi itu silakan Ibu Nona cari cerpennya itu Darah karya Putu Wijaya.
saya bocorkan, saya spoilerkan ya misalnya. Itu ada seorang gadis, dia tangannya terluka, tapi darahnya yang keluar tuh warna putih. Di pewayangan, darah itu hanya Yudhistira. Wah, jangan-jangan saya keturunan kedua. Esoknya dia berdarah lagi, ternyata darah biru. Katanya yang berdarah biru ini hanya Pangeran Charles, artinya saya yang keturunan bangsawan. Tidak ada orang yang percaya ketika dia cerita. Akhirnya dia datang ke pasar. Di pasar dia berteriak lalu mengatakan, buktikanlah sendiri, saya akan memperlihatkan kepada Anda bahwa darah saya kalau tidak biru, ya putih. Lalu dia ambil kapak pemotong daging, dia potong tangannya sendiri. Cerpen selesai. Ending. Selesai. Ending. Jadi masih menyisakan rasa di dada gitu ya, Bung ya? Iya. Itu salah satu contoh ending yang berkesan bagi saya. Oke, baik Bung Rizky. Nah, Bung dan Nona, maaf pertanyaannya kita tidak bisa saya tampung semua karena kita coba latihan dulu ya. Tapi sebelum latihan menulis cerpen ada beberapa hal yang perlu saya rangkum. Jadi Bung dan Nona nanti juga bisa mempraktekannya. Pertama yaitu yang paling penting, yaitu tentang pembukaan cerpen. Jadi bukalah cerpen itu. Yang harus dihindari itu adalah jangan mengenalkan nama tokoh sedemikian rupa, se-happy-happynya saya sebagai tokohnya. Lalu hindari juga membuka cerita itu dengan memberi deskripsi tentang alam. Karena itu 30 tahun atau 20 tahun yang lalu keren, tapi sekarang tidak lagi. Alam sejuk matahari gitu, warnanya senja, angin menghembus-hembus pipiku. Nah, itu hindari semua deskripsi seperti itu, Bung dan Nona. Lalu yang ketiga, jangan membuat dialog tapi dialognya itu klise, kring-kring gitu. Akan tetapi cobalah untuk membuka cerpen dengan sesuatu yang menghentak, sesuatu yang ironi, sesuatu yang membuat kita pembaca langsung bertanya, sesuatu yang seolah-olah gantung, kayak wah saya harus baca lagi nih cerpennya berikutnya nih, karena awal cerpennya itu sudah gitu juga tidak harus penutupnya selesai tapi masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan juga bisa ya Bung dan Nona ya. Lalu tidak usah membebani dengan berapa banyak ya cerpennya, apa ya judulnya, komposisi narasi dan dialognya seperti apa, karena ini bukan matematika atau kita bikin kue yang telur sama garamnya harus pas, tidak seperti itu. Sebuah cerpen itu punya teknik yang berbeda-beda akan membuat cerpennya bagus gitu ya Bung Rizky ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelatihannya ya, Bung dan Nona ya. Kita pelatihan sedikit. Bung Rizky siap untuk pelatihannya? Apa yang perlu kita siapkan ini, Bung? Saya perlu share screen lagi ya. Sebentar, tadi saya udah minta izin ke ya. Karena waktunya kan ya. Jadi kan ini para peserta sudah itu ya. Sudah ada grup WA ya. Sudah ada nih Bung Rizky. Iya, ada grup WA. Jadi gini aja. Nanti akan ditampilkan latihan kedua aja. Latihan pertama itu akan makan waktu. Jadi latihan kedua aja. Nah, nanti kan itu peserta diminta untuk menulis. Iya, benar. Jadi semuanya silakan siapkan satu kertas dan satu lembar pulpen ya, atau pensil juga bisa. Bentar dulu, saya belum. Ya. Saya mau ini dulu. Saya mau biar agak semangat gitu. Ya. Jadi silakan nanti setelah ini ditampilkan materi pelatihannya. Nah, bagi mungkin dikasih waktu berapa menit? 10 menit atau 15 menit? 10 menit kepanjangan kayak Bung Rizky. Kurang dari 5 menit sepertinya ya. Nanti silakan peserta kirimkan ke grup WA saja. Tapi cerpen atau tulisan yang paling bagus itu nanti bisa nanti saya berikan sebuah buku antologi cerpen yang judulnya Hanya Cinta Yang Kita Punya Untuk Mengatasi Segalanya. Jadi Bung Rizky ada giveaway ya ini ya. Ya situ lah. Jadi supaya ya, jadi ada giveaway. Kalau via Zoom ini kan nanti mungkin waktunya tidak
tidak memungkinkan ya, sekitar 10 menit atau 15 menit gitu. Jadi silakan diaktif di sini. Nanti akan dipilih masalah ya, nanti paling